Ya, untuk analisis deskriptif ya, deskriptif, kualitas reliabilitas dan regresi. Nanti bisa dibuka untuk data ini ya. Klien 2407 data dan hasil. Nah, ini dibuka. Nah, di sini saya jelaskan ya. Jadi untuk kuesioner itu seperti ini ya hasilnya ya. Nah, ini nanti dibaca saja dari pertanyaannya satu persatu dicermati. Nah, ini masuknya ke variabel mana seperti itu. Nah, berdasarkan apa yang saya baca, yaitu seperti ini. X1 ada 12, kemudian X2 ada 12 ya. Ini ada 12. Kemudian Y ada 11. Dia mati saja. Produk quality ya. Contoh ini produk quality. Produk quality itu ujungnya di mana ini? Ujungnya di sini. I feel stylish wearing the Adidas Gear Combat. Oke, Adidas Combat Gear. Nah, ini kan saya merasa lebih keren saat menggunakan perlengkapan. Nah, ini bener kan? Berarti X-nya itu X1 itu ujungnya di sini. Kemudian X2 itu di mana? Adidas Combat offers targeted solution for fighters. Nah, solusi yang ditujukan bagi para petarung. Nah, ini benar ya. Di sini kan ujungnya kan. Nah, ini 12. Sisanya ya udah berarti Y. Seperti itu ya. Jadi untuk tabulasi ini tidak ada kesalahan karena ini sesuai dengan apa yang dikirimkan ya. Seperti itu. Dan kemudian yang suka ditanyakan berkali-kali ya. Nah, ini yang nggak selesai-selesai pertanyaannya. Jadi total skor ini nanti dibuatkan menjadi kategori. Nah, kategorinya seperti apa? Seperti ini ya. Nah, seperti ini kategorinya. Jadi nanti itu digunakan untuk menghitung yang ini, kriteria sedang, tinggi. Nah, ini ya nanti digunakan untuk menghitung yang ini. Kalau persentase gampang ya. Persentase ini nanti kita hitung menggunakan SPSS. Nah, ini ya, ini nanti ditunggu menggunakan SPSS. Nah, ini yang kriteria ini kita buat secara manual. Bagaimana caranya? Di sini kan sebenarnya sudah jelas ya untuk rumusnya ya. Jadi tidak usah ditanyakan berulang-ulang. Nah, ini dihitung berdasarkan total skor. Contoh seperti ini, saya contohkan satu saja ya karena ini sama aja berulang-ulang. Contoh untuk menghitung kriteria skor variabel X1. Nah, di sini untuk responden 1 mendapatkan kriteria 3. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Ini dihitung dulu total skor maksimal yang bisa diperoleh. Nah, ini ya, ini ada 12. Sedangkan kuesionernya Likert-nya ini 1 sampai 4. 1 sampai 4 dari mana? 1 sampai 4 diperoleh dari proposal yang dikirimkan. Nah, ini ya. 1 sampai 4 seperti ini supaya nanti tidak ditanyakan lagi. 1 sampai 4 ya. Jadi satu kuesioner maksimalnya 4, minimalnya 1. Total skor maksimal dari variabel X1 berarti 4 dikali 12. Seperti itu ya. Supaya nggak ditanyakan berulang-ulang. Nah, kalau misalkan tidak bisa menggunakan Excel, nanti bisa menggunakan
hitungan manual lah, kalkulator atau menggunakan kertas gitu ya. Ini saya itu menggunakan Excel, sama dengan 4 dikali 20, 4 kali 12 ya, sama dengan skor maksimalnya adalah 48 ya, 48 skor maksimalnya. Jadi dari mana? 4 dikali 12, ingat ya, 4 dikali 12. Nah kemudian kita buat kriteria ini rendah, sedang, tinggi. Nah ini kan ada 50% untuk rendah ya, di bawah 50%, kemudian sedang skornya bila 50-70%, dan tinggi skornya 76-100%. Nah ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Ini adalah skor maksimal. Kemudian ini 50% dan 50% itu kalau kita bentuk desimal itu seperti ini ya, 0,50. Kemudian ini 0,75 ya untuk kategori sedang, 0,75. Kemudian untuk tinggi di atas 0,75. Nah, kita buat nih skornya nih. Di sini saya jelaskan lagi ya. Ini kita tulis aja supaya nggak jadi tanya-tanya terus. Rendah, sedang, ini tinggi. Tinggi itu berarti nanti yang di atas 0,75 atau 75%. Nah, bagaimana cara menentukan ini rentangnya ya? Rentang ini ya gampang, tinggal sama dengan 48 dikali ini ya, dikali 0,5. 24. Oke, untuk yang rendah. Kemudian untuk yang sedang sama ya, sama dengan 48 dikali 0,75. Hasilnya berapa? 36. Nah, seperti ini ya. Rendah itu di bawah, skornya itu di bawah 24. Pokoknya skor ini yang di bawah 24 masuk ke dalam kategori rendah. Kemudian yang kategori sedang adalah 24 ya, lebih dari 24 sampai dengan 36. Itu masuk kategori sedang. 24 sampai 36 itu masuk kategori sedang. Oke, sampai sini paham ya? Diingat dulu. Kemudian kategori tinggi adalah skor yang di atas 36. Nah, yang di atas 36 itu masuk kategori tinggi. Nah, ini ya, kategori tinggi. Nanti kodenya rendah itu kodenya 1. Diingat-ingat ini ya, supaya nggak tanya-tanya terus. Rendah ini 1, sedang itu 2, tinggi itu 3. Nah, seperti ini saya buat hitungnya itu menggunakan Excel. Jadi tidak dihitung manual satu persatu, ditulis 3, 2, 1 seperti itu enggak. Nah, nanti mana yang dicantumkan rumusnya? Rumusnya ini yang dicantumkan, yang ini aja. Oke, saya perjelas supaya nggak bingung ya. Nah, yang di rumusnya ini. Nah, ini nih rumusnya. Ini saja udah. Rumus kriteria kategori. Ini makan waktu lama nggak apa-apa, yang penting saya nggak ditanya-tanya terus. Ini ya, sudah jelas ya. Nanti tinggal yang X2 dan Y, caranya diulang saja. Nah, Y ini kan ada 11. Nah, Y ini berbeda hitungannya ya. Jadi 4 dikali 11, bukan 4 dikali 12. Nanti tinggal disesuaikan. Oke, ini ya untuk deskriptif. Ditanya-tanya terus nanti kalau nggak paham. Kemudian yang kedua ada juga yang ini yang ditanyakan juga. Nah, ini kriterianya ya, dari mana ini baik. Nah, ini ya, kategorinya ada baik, tidak baik, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya cara menghitungnya sama seperti tadi. Yang dinilai di sini adalah nilai rata-ratanya ya. Ini rata-ratanya bagaimana cara mencarinya? Rata-rata ya tadi saya sudah dijelaskan juga. Nanti di sini juga ada rumusnya nih, rataan ya. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung ini? Ini masuk kategori apa seperti itu ya. Sama seperti tadi. Ini skornya berapa? Skornya adalah maksimal 4. Ingat ya, maksimal 4 dari mana? Saya jelaskan lagi supaya tidak ditanyakan lagi.
4 itu dari sini ya, 1 sampai 4. Nah, kita tulis aja di sini. Jadi ada 36. Kita tulis 36 itu berarti 0,36. Kemudian ini untuk yang tidak baik 0,52. Untuk cukup 0,68. Baik 0,84. Loh, kenapa ini 0, di sini kan 100 ya, ratusan. Nah, ratusan ini ya, kalau dibentuk menjadi desimal, persen ini ya, persen ini kalau dibentuk menjadi desimal hasilnya seperti ini. Kalau mau dijadikan persen, tinggal klik ini aja. Nah, nanti jadinya persen ya. Oke. Lalu bagaimana untuk kriterianya? Ini masuk kategori mana? Sama seperti tadi ya. Skor maksimalnya adalah 4. Nah, untuk kategori sangat tidak baik, sangat tidak baik. Tidak baik dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi 4 dikali 0,36 hasilnya berapa? 1,44. Jadi skor rata-rata ini yang di bawah 1,4 itu masuk kategori sangat tidak baik. Untuk kategori sangat tidak baik ya, ini ya. Untuk kategori tidak baik sama dengan 4 dikali 0,52. Nah, 2,08. Jadi rata-rata ini yang di bawah, yang lebih besar dari 1,44, lebih kecil dari 2,08 masuk kategori tidak baik. Kemudian bagaimana untuk kategori cukup baik? Sama saja caranya, tinggal diulangi. Nah, seperti ini. Yang di atas 2,08 dan di bawah 2,72, ini ya rata-ratanya ini, masuk kategori cukup baik, dan seperti itu seterusnya. Mudah ya, seperti itu. Lalu mana yang ditulis? Yang ditulis ini aja udah. Yang ditulis ini tinggal dimasukkan ke dalam proposalnya. Simple. Ini untuk menjelaskan deskriptif saja udah makan 12 menit ini ya, nggak apa-apa lah daripada ditanya-tanya terus. Nah ini ya, ini untuk menghitung kriteria. Oke. Kemudian untuk yang ini rata-rata ini kita menggunakan rumus yang ini. Seperti itu ya, tolong jangan ditanyakan lagi. Kalau ditanyakan lagi saya tidak akan balas. Oke, kita lanjutkan untuk pengujian selanjutnya menggunakan aplikasi SPSS. Nah, saya menggunakan aplikasi SPSS versi 30. Bagaimana kalau punya lain saya versinya? Tidak masalah, sama saja. Oke, jangan ditanyakan lagi ya. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Ini kita copy semua nih yang ini ya. Ini kita copy semua. Klik kanan, copy. Caranya seperti itu. Klik kanan, copy. Kemudian klik kanan, paste di sini. Oke, seperti ini ya. Lalu kita copy ini. Tapi sebelum itu, karena untuk identitas responden ini bentuknya bukan angka, kita rubah dulu di sini. Rubah di type-nya. Type-nya ini kita rubah ke string, kemudian bytes kita ganti ke 128 atau berapapun terserah. Yang penting banyak nilainya. Nah, kemudian untuk ini ya, karena ini sama, jadi kita tinggal copy saja seperti ini. Copy ya. Ini klik kanan copy, kemudian kita blok. Lalu paste. Nah, width sama saja, copy.
paste. Kemudian masukkan labelnya. Label itu yang ini ya. Nah, ini labelnya ini kita masukkan. Nah, seperti ini, klik kanan, copy. Lalu paste di sini di label. Nah, seperti ini ya, paste ya. Oke, sampai sini jelas ya. Lalu untuk yang K ini kriteria ya. Kriteria ini ada 3 seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, kita masukkan kriterianya. Jadi ini di sini ya, di value kriterianya ada 3, 1 2 3. Kita tulis di sini di value 1 2 3. Labelnya 1 ini adalah rendah. Ketik saja seperti ini ya. 2 itu adalah sedang. 3 itu tinggi. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tinggal kita copy aja. Copy, lalu blok, paste. Nah, untuk persiapannya seperti ini ya di SPSS-nya. Oke, saya buatkan sangat pelan sekali ini supaya nggak ada pertanyaan lagi, supaya semuanya jelas. Kita masuk ke data view. Nah, kita copy ini ya. Nah, ini kita copy dari sini. Dari sini. Jadi nomor tidak usah. Nomor ini tidak usah di copy. Yang copy ini aja. Dari sini sampai sini kita blok seluruhnya. Copy. Kemudian kita paste di sini, klik kanan, paste. Oke, seperti itu ya caranya ya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah menguji deskriptif statistiknya menggunakan ini ya. Kita cari ini nih. Kita cari ini. Oke, ini ya. Ini dan ini. Untuk ini yang STS ini dihitung secara manual. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini ada. Nah, ini ya. Di sini ada rumusnya. Kalau mau dihitung manual juga bisa, silahkan kalau misalkan waktunya ada. Nah, yang memiliki skor kategori 1, ini ya jawaban 1 itu ada berapa? Nanti ditulis ya, ini yang di sini yang memiliki jawaban 1 itu ada 1 orang. Yang jawaban 2 ada 4 orang, yang jawaban 3 ada 82, yang jawaban 4 ada 63. Rata-rata jawabannya berapa? Rata-rata skornya adalah 3,4. Seperti itu. Jadi untuk ini dihitung secara manual. Jadi jangan ditanyakan lagi nanti SPSS-nya mana, karena ini pasti nggak ada karena kita hitung secara manual. Yang dihitung menggunakan SPSS adalah yang ini ya. Nah, ini dihitung menggunakan SPSS. Oke, seperti itu, paham ya? Nah, untuk analisis deskriptif caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu deskriptif statistik, lalu frequencies. Nah, frequencies ini saya jelaskan lagi supaya tidak ditanyakan ulang. Nah, yang dimasukkan ke dalam kolom variabel adalah ini ya. Jenis kelamin, tentang usia, pendidikan, ya sampai sini. Nah, masukkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang kriteria itu yang mana, yang belakang, yang depannya K ya. Kalau T ini total skor, K ini kriteria. Oke, seperti ini ya. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul ini ya. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, nanti kan ketahuan yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang mean, median dan lain-lainnya itu caranya seperti ini. Analyze, kemudian kita pilih menu deskriptif ya, deskriptif statistik, lalu kita pilih menu deskriptif. Nah, kita masukkan total skornya. Jadi X1, X2, Y. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini deskriptifnya untuk menghitung yang ini. Jadi jangan ditanyakan lagi rumusnya mana, karena ini dihitung menggunakan SPSS. Paham ya? Oke, selanjutnya uji validitas dan reliabilitas. Caranya analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, kita masukkan ya sesuai dengan variabelnya. Ini X1. Nah, kita masukkan ke sini, kemudian X2, X1 ke sini, totalnya ya. Nah, oke. Ini ya untuk uji validitasnya. Untuk uji reliabilitas caranya analyze, scale, reliability analysis. Sama kita masukkan tadi ya, X1 sampai X1.12.
Nah, untuk uji reliabilitas ini kita tidak menggunakan total score. Nah, seperti ini. Sebentar nih saya jawab dulu nih, Anda tanya. Jadi untuk uji normalitas datanya tidak normal, ya memang seperti itu hasilnya. Dan normalitas itu dihitung dari residual. Nanti saya jelaskan ya. Saya ini dulu supaya Anda nggak bingung ini tanya-nanya terus nanti. Nah, ini uji validitas, yang ini adalah uji reliabilitasnya. Oke, seperti itu. Nah, yang dilihat mana? Yang dilihat itu cukup yang ini aja ya, yang ujungnya aja. Yang uji validitas ini. Ujungnya aja, maksudnya adalah nanti dijadikan seperti ini. Nah, ini ujungnya aja yang dilihat. Nah, dari sini nanti dikurasi ya, dikumpulkan. Nah, X1 ini ada nilainya berapa. Nah, yang dilihat di sini nilai dari percent correlation dan seek to tell, supaya lebih gampang dan tidak tanya-tanya terus, makanya yang digunakan kita seek to tell-nya saja. Nah, ini ya, seek to tell ini. Nah, kenapa ini nilainya 0? Karena ini dari sininya. Ininya 0,00. Nah, dari SPSS-nya seperti itu ya. Kalau di copy ke dipaste ke Excel, maka ditulis 0, tidak masalah, sama saja. Jadi jangan ditanyakan kenapa nilainya 0. Nah, seek to tell ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini nilainya 0 ya, artinya ini lebih kecil dari 0,001. Nah, ini punyanya X1. Nah, X1 ini nilai seek-nya adalah 0,000. Nah, ini seek-nya ini. Nah, ini dikatakan valid karena lebih kecil dari 0,05. Patokannya itu aja, jangan ditanya R-nya berapa, karena itu bakal jadi pertanyaan selanjutnya. Dan gak akan selesai nanti jawabannya ya. Pokoknya ini aja yang dilihat ya. Nah, ini seek to tell-nya saja cukup. Tidak usah menghitung nilai R-nya. R-nya bagaimana? Nah, ini ada ya, ini R-nya. Nah, ini harus lebih besar dari nilai R tabel. R tabel itu dari mana? R tabelnya dari sini, sudah saya pastekan di sini ya. Nah, ini nanti tinggal dilihat saja R tabelnya. Seperti itu, jangan ditanya lagi R-nya dari mana. Oke. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas itu yang dilihat ini ya, reliability statistik, nilai kerombak alfanya 0,798. Nah, ini harus lebih besar dari 0,6. Ini 0,798, sudah lebih besar dari 0,6, artinya reliable. Nah, reliable nanti di sini ya dilihat ya. Ya, seperti itu. Dan untuk pengujian yang lainnya, validitas dan reliabilitas lainnya sama saja, nanti tinggal diulang. Kalau misalkan tidak paham, jangan tanya, dilihat lagi videonya, diulang prosesnya. Oke, selanjutnya yang paling sulit dan paling panjang, mungkin video ini bisa berjam-jam ya kalau dipecah satu-satu, jadi saya percepat saja. Uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Nah, ini yang paling sulit. Nah, caranya seperti ini. Analyze, regression, ya linear. Kita masukkan ini ya. Total skornya, ingat total skornya yang dimasukkan, bukan kriterianya ya. Jangan terbalik, nanti jadi pertanyaan lagi. Yang dimasukkan total skornya, bukan kriterianya. Nah, seperti ini ya. Y masuk ke dependent, X2 dan X1 dan X2 masuk ke independent. Statistik, kita klik. Nah, kita centang ini ya. Collinearity diagnostic dan Dubin Weston. Continue. Plot, kita masukkan Z-pred ke X, S-resid ke Y, kita centang ini ya, histogram, normal probability, continue, save. Nah, ini save, kita centangkan standardize, continue, lalu klik OK. Nah, ini kita biarkan dulu ya, kita lanjutkan dulu. Kita uji validitas, kita uji normalitasnya. Nah, ini yang tadi ditanyakan kenapa datanya tidak normal. Analyze, scale, non parametric test ya. Legacy dialog, one sample KS. Nah, ini ya, masukkan sini ya, standar residual ini. Kemudian oke. Nah, ini ya normalitasnya ini.
Kemudian yang terakhir dari asumsi klasik adalah uji heteroskedastisitas. Caranya transform ya, kita klik transform, compute variable. Target variable kita ketik di sini abs underscore s. Number expression kita klik saja ya, jangan diketik apa-apa, kita klik aja. Nanti jadi pertanyaan lagi, ini klik aja. Kemudian ini abs ada di sini abs, double klik. Nah, dari sini jangan diketik apa-apa, kita scroll ke bawah ya, yang paling bawah nanti ketemu ini ya, Sunrise yang ini ya, yang paling bawah. Double klik, lalu klik OK. Udah seperti itu ya. Nanti di sini di data SPSS akan muncul ABS res. Oke, jangan ditanya ini dari mana, dari tadi ya. Dari transformasi. Nah, sampai tahap ini untuk uji heteroskedastisitas itu belum selesai. Nah, kita harus menguji berapa nilai p-value dari uji heterosnya. Caranya seperti ini. Analyze, regression, ya, linear. Nah, ini kan untuk regresi yang pertama dengan asumsi klasik. Nah, ini kita reset. Oke, reset ya. Kita masukkan seperti tadi x1 ke sini ya. Nah, X1, X2, kemudian Y-nya ya. Tadi kan kita yang pertama itu kita menggunakan Y. Nah, untuk uji heteros kita menggunakan ABS res. Kita masukkan ke dependent. Nah, untuk lain-lainnya yang di sini itu tidak usah, langsung kita klik OK saja. Nah, ini ya hasilnya. Supaya tidak tertukar, kita beri nama. Caranya bagaimana beri namanya? Double klik saja, double klik. Nah, di sini kita beri nama heteros kedastisitas, enter. Lalu ini kita bisa close. Nah, ini ya. Ini heteros. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini tidak usah digunakan, artinya bisa diabaikan. Untuk heteros itu yang digunakan ini saja. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, nanti tinggal dilihat ulang videonya. Semuanya saya sudah jelaskan di sini, sudah dengan cara yang paling pelan. Nah, ini ya. Ini untuk deskriptif sudah saya jelaskan tadi. Untuk persentasenya gimana, ini dihitung dari SPSS ya. Nah, cara nyari persen gampang ya, dicari aja, rumusnya banyak di internet. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di awal ya, untuk bagaimana mencari kriteria dan lain-lain. Ini bisa di skip untuk yang deskriptif supaya nggak terlalu panjang ya dan berulang-ulang. Nah, ini yang uji validitas sudah saya jelaskan tadi ya. Kita fokus langsung ke asumsi klasik. Nah, yang pertama di sini diuji adalah normalitasnya terlebih dahulu. Datanya tidak normal ya, karena hasilnya memang begitu adanya ya. Nah, ini normalitasnya nih. Kita lihat asymptotic. Nah, ini ya. Kita lihat nih. Nah, di sini saya tuliskan sebagai signifikasi dari Kolmogorov-Smirnov. Loh, kenapa berbeda? Ya karena ini adalah bentuk interpretasi, bukan dari data tabel mentah ya, dari SPSS-nya, supaya nanti nggak ditanya.
Nah ini nilainya untuk yang seek to tell-nya ini untuk uji Kolmogorov harus lebih besar dari 0,05. Nah ini sudah saya jelaskan di sini ya di kriteria pengujiannya. Jadi setiap tabel itu pasti ada kriteria pengujiannya. Jadi nanti jangan ditanya lagi dari mana nilainya harus dibagaimana. Seperti itu ya. Sudah dijelaskan dari sini. Tinggal dibaca saja. Dan Monte Carlo sebagai alternatif pengujian ini juga harus lebih besar dari 0,05. Nah ini seluruhnya lebih kecil ya, artinya datanya itu tidak normal untuk normalitasnya. Kemudian untuk uji autokorelasi, nah autokorelasi ini kita menggunakan Dubin Weston. Nah Dubin Weston ini kita harus menggunakan tabel ya, DL dan DU. Nanti 4 dikurangi DU hasilnya berapa? Jadi 4 dikurangi ini ya, dikurangi 1,760 hasilnya adalah 2,240. Seperti itu jelas ya, jangan ditanya lagi tabelnya dari mana. Nah, tabelnya dari sini. Sudah saya lampirkan, jangan ditanya lagi tabelnya mana. Nah, ini. Nah, nilai Dubin Weston, nah ini hasil pengujian itu diperoleh dari sini ya, diperoleh dari Dubin Weston itu diperoleh dari sini. Nah ini dari sini ya. Nah nilai ini harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 DU. Nah ini nilainya 1,835, lebih besar dari DU dan masih lebih kecil dari 4 min DU, artinya tidak terjadi autokorelasi. Oke seperti itu ya. Kalau nggak paham, nggak jelas, diulang lagi videonya, jangan tanya. Nah untuk uji multikolenialitas dilihat dari nilai VIF-nya. VIF-nya ini harus lebih kecil dari 10. Dari mana kriterianya? Dari sini sudah saya jelaskan. Nanti tinggal dibaca aja. Nah, nilai VIF dari mana? Nilai VIF itu dari sini. Nah, ini collinearity statistik. Yang diambil nilai VIF-nya ini ya, VIF ini. Jadi VIF ini harus lebih kecil dari 10. Nah, ini seluruhnya sudah lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolonialitas. Kemudian uji heteroskedasitas ini yang tadi kita uji ya. Nah tadi yang kita uji. Nah ini heteroskedasitas, kita lihat nilai signya aja. Nah signya ini harus lebih besar dari 0,05. Nah ini seluruhnya sudah lebih besar ya, maka ini tidak terjadi masalah pada pengujian heteroskedastisitas. Nah untuk pengertian masing-masing ini ya, masing-masing pengujian ini, jadi normalitas itu apa, autokorelasi itu apa, multikorelasi itu apa, tinggal di Google aja banyak. Jadi nggak usah ditanyakan, Google aja diketik gitu kan. Nah kemudian untuk uji regresi linear berganda. Nah yang pertama kita lihat adalah analisis koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat. Nah, diperolehnya dari mana ini? Diperolehnya dari sini. R square. Iya. Yang dilihat ininya aja, R square-nya aja. Nah, R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. Besarnya berapa? Nah, ini 0,601. Masuk ke dalam kategori kuat. Kategori ini dapatnya dari mana? Kategori ini dapatnya dari sini. Jangan ditanya lagi. Nah ini ya sudah saya lampirkan, makanya dibaca. F simultan, uji F simultan yang dilihat adalah nilai signya aja, F hitung tidak usah dilihat karena sama aja ya, kita lihat nilai signya aja. Nah ini diperolehnya dari sini ya. Nah ini dari tabel ANOVA. Ya tidak termasuk garansi kak.
Yang masuk garansi adalah kesalahan pengerjaan. Jadi yang masuk garansi itu adalah kesalahan pengerjaan. Kalau misalkan saya diminta analisis regresi, tapi yang saya kasih ke Anda itu analisis korelasi atau uji dites atau apapun itu di luar dari apa yang diminta. Saya salah misalkan metodenya. Nah, itu baru masuk garansi. Saya garansi saya ulang semuanya sesuai dengan apa yang diujikan. Atau misalkan hasil dari analisis ini di luar dari apa yang ada di dalam data ini. Datanya tidak sesuai, misalkan apa yang dikirim dengan apa yang saya analisis ini tidak sesuai. Nah, itu baru masuk garansi. Jadi tidak mencakup dari apa hasil yang ada ditampilkan di sini ya. Kalau hasil ini ya apa yang dari Anda kirim. Datanya jelek ya hasilnya jelek. Datanya bagus, hasilnya bagus. Seperti itu. Jadi jangan ditanya lagi. Oke, ini F ya. Nah, ini F simultan ya. Dilihat dari nilai signya didapat dari sini. Kemudian untuk yang terakhir adalah uji T parsial. Nah, T parsial ini yang kita lihat ada dua ya. Jadi koefisien regresi dan nilai signifikasinya yang ini. Jadi koefisien regresi itu menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. Dan kemudian untuk signya ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Lalu bagaimana dengan konstanta? Ini nilainya negatif, berarti datanya bermasalah. Tidak, sama sekali tidak ada yang bermasalah dengan konstanta negatif. Konstanta ini nilainya bisa berapapun, bebas. Tidak mempengaruhi hasil yang akan diinterpretasikan pada variabelnya. Lalu apa ini persamaan regresi? Persamaan regresi itu didapat dari sini ya. Nah ini kalau misalkan kita digunakan untuk memprediksi nilai apa yang akan terjadi di Y. Ini digunakan atau tidak terserah. Mau digunakan ya silakan, mau tidak ya nggak apa-apa. Kalau nggak digunakan tinggal dihapus aja. Nah, untuk X1 ya, nilai koefisiennya adalah 0,521. Positif. Kemudian nilai signya 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, maka di sini untuk X1 ini berpengaruh positif signifikan ya. Ini signifikan. Nah, ini sudah saya jelaskan di sini ya, tinggal dibaca aja. Jadi untuk X1 ini hipotesisnya diterima. Bagaimana dengan X2? Sama saja. Positif signifikan. Diterima ya hipotesisnya. Jadi untuk pengujian hipotesis ya, untuk H3 ini diterima. H1 dan H2 juga diterima. Jadi tidak masalah untuk pengujian hipotesisnya. Yang bermasalah hanya di normalitasnya aja. Apakah data saya jelek? Tidak sama sekali, karena ini adalah penelitian. Jadi untuk penelitian itu tidak ada data yang sempurna. Perlu dicatat ya. Seperti itu. Ini saya sudah jelaskan sangat pelan sekali. Silakan dipelajari. Jika ada yang kurang jelas bisa diulang videonya. Terima kasih.